Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dunya wal akhirah li qada dinina li qada hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li yasir arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wa sa'ala shadi jasadina qulubina syamradina dharin batina li daf'il balaya wal mi'an wal fitan wal amrad la suqam liman afina lima salihina li baitina auladina dzurriyyatina wa jiwarina asdaqaina wa jami'il muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal anzil islam al muslimin bi judika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaka ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan kajian tentang kitab Tarjumanul Aswaq atau Dendang-Dendang Kerinduan yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Sekarang kita mau menjelaskan puisi-puisi yang dibaca oleh beliau ketika bertawaf di Ka'bah. Jadi muncul rasa yang kuat, cinta yang kuat, hasrat yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul puisi-puisi ini. Dan Ibn Arabi itu mengalami kemabukan rohani, kenikmatan rohani lewat perantara menyaksikan seorang perempuan cantik yang bertawaf juga mengelilingi Ka'bah itu. Jadi ciptaan-ciptaan Allah ini semua bisa menjadi tangga untuk mengantarkan seseorang dekat kepada Allah Ta'ala. Di sini kita kemudian bisa paham kenapa Nabi kita itu bersabda hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Jadi ada 3 hal yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi untuk dicintai. Yang pertama adalah perempuan. Tentu saja cinta Nabi pastilah cinta transenden, enggak mungkin cinta yang sifatnya fana imanin, enggak mungkin, pasti transenden. Sebab Nabi itu adalah orang yang paling suci, asfal asfiya, azkal azkiya. Nah, lewat pintu ini juga kemudian Ibn Arabi itu mengalami transendensi, mengalami kenikmatan rohani, mengalami trans, mengalami kemabukan. Kita mengulas ada 4 puisi. Kalau waktunya nanti cukup bisa diulas semua, kalau enggak kita cicil. Adik sebelah sini kosong, maju aja. Kalau di desa-desa orang nonton ludruk itu memang di belakang gelap-gelap. Ini kan ngaji lain persoalannya. Laita syi'ri hal darau ayya qalbin malaku. Arti harfiahnya laitani syairtu hal darau. Moga-moga aku bisa merasakan, adakah mereka itu mengetahui hati macam apa yang mereka miliki, ya. Adakah mereka mengetahui hati macam apa yang mereka miliki? Pertama, mereka ini sesungguhnya siapa? Ad-dhamir ya'udu 'alal manaziril ula indal maqamil a'la. Yang disebut dengan mereka itu adalah pemandangan-pemandangan keilahian pada tingkatan rohani tertinggi. Jadi ada orang-orang yang terpukau kepada Allah, terpukau kepada kemahaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu bukan rupa, bukan bentuk. Nah, kalau bukan rupa, bukan bentuk, terpukau kepada apa? Terpukau kepada kemahaannya. Kalau mata kepala kita menangkap bentuk-bentuk dan rupa, tapi kalau mata batin kita menangkap
menangkap makna, menangkap nilai, menangkap kemahaan. Jadi ada orang itu tercengang-cengang kepada kemahaan Allah, tercengang-cengang kepada kemahaindahan Allah, yang tak tertangkap oleh mata kepala tapi tertangkap oleh basirah, oleh mata batin. Nah, ketika mereka tersedot, ya, orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala itu tersedot oleh sebuah pemandangan keilahian yang menunjuk kepada kemahaan. Muncul kemudian pertanyaan, hati macam apa yang mereka miliki? Maksudnya hati yang sudah tersedot kepada pemandangan itu, hati macam apa? Jadi, ada orang-orang yang melampaui seluruh kehidupan yang fana ini. Jadi tertariknya itu kepada kemahaan Allah Ta'ala, tertariknya itu kepada keindahan Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya kalau kita mengasah rohani kita, mengasah batin kita, kita akan merasakan kita ini sebenarnya masterpiece di dalam kehidupan, ya. Kita ini adalah tuan dari sejarah kehidupan. Karena itu mestinya fokus pandangan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, kepada awal dan akhir kita. Sementara ke bawah, kepada alam semesta ini, kita memandang dengan penuh kasih sayang sebagaimana Allah Ta'ala memandang dengan penuh kasih sayang. Jadi laita syi'ri hal daro ayya qalbin malaku. Oh hatiku, katanya, oh hatiku, apakah mereka itu mengetahui hati macam apa yang sudah mereka kuasai? Mereka itu adalah al-manazir, ya, pemandangan-pemandangan sangat dahsyat, pemandangan-pemandangan ilahiyat. Jadi kan nggak mungkin hati jatuh cinta, nggak mungkin ada objek yang dicintai, nggak mungkin tidak ada, pasti ada lah, pasti ada. Dalam hidup ini kita mencintai saudara kita, mencintai kekasih-kekasih kita, itu jelas. Yang namanya cinta itu tidak pernah sendirian kok, pernah sendirian. Maka dalam hal ini, kalau dalam batin kita muncul rasa cinta kepada Allah Ta'ala, itu dipastikan Allah pun juga lebih cinta kepada kita. Al-Quran menyebutkan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yuhibbu mencintai Allah hum kepada mereka, wa yuhibbuna dan mencintai mereka hum kepada Allah. Yang namanya cinta itu pasti saling. Tanda-tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Ta'ala adalah ada perasaan cinta dalam hati kita kepada Allah Ta'ala. Ada perasaan cinta. Ketika kita sudah menomorsatukan Allah Ta'ala di atas segala-galanya, ketika kegandrungan batin kita lebih kepada Allah dibandingkan kepada apapun, itu tanda-tandanya bahwa Allah juga cinta kepada kita, dan kita berarti dengan demikian menomorsatukan Allah sebagai maha kekasih. Sebab adanya cinta, pasti di situ ada kekasih. Karena itu pangkat Nabi kita adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ tata'asyaku bihal qulub wa tahimu fihal arwah. Ketika orang itu menyaksikan pemandangan-pemandangan ilahiyat, di situ hati orang dengan sendirinya akan asyik, maksud, akan jatuh cinta. Yang pertama. Terus yang kedua, wa tahimu fihal arwah, dan ruh si pecinta ini seperti terhuyung-huyung karena kuatnya beban cinta. Coba ya, gak usah kepada Allah Ta'ala, kalau kita baru punya pacar, sepertinya seluruh gerak-gerik kita itu dipenuhi oleh kesadaran tentang pacar itu. Mau apa, apalagi masih baru dan itu diincar-incar dari dulu. Kemudian ketangkep, kena itu ya. Dalam batin tuh, mau apa, mau makan, mau tidur, mau beraktivitas apa, selalu terbayang-bayang rupanya.
Naam sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzat bil alami. Ya, memang terlintas bayang-bayang orang yang aku cintai itu, lalu aku tidak bisa tidur dan begadang sepanjang malam. Cinta betul-betul menukar kenikmatan dengan penderitaan. Nah, karena itu kita belajar jatuh cinta kepada Gusti Allah Ta'ala, mungkin lewat cara-cara kita bercinta kepada makhluk-makhluknya terlebih dahulu, sebagai proses, sebagai sarana. Enak kalau kita sholat itu getar batin ini adalah getar cinta, enak, nggak akan pernah terburu-buru kita sholat. Allahu Akbar, enak mesra kita, nikmat banget. Ukurannya sholat saja nikmat, itu sip, itu udah sholat seneng, bagus. Tapi kalau masih mengerjakan karena wajib dan kalau tidak dikerjakan mau dipendungi kelak, masih kurang bagus. Ya enggak masalah, tapi kurang bagus. Sebab apa? Andaikan tidak ada siksa, orang ini tidak akan pernah sholat. Tapi kalau orang cinta, bebas dari segala pamrih. Ya. Terus wa ya'malu lahal amal al-ilahiyun. Ketika sudah tersedot oleh al-manazirul ula, oleh pemandangan-pemandangan ilahiyat yang tinggi derajatnya, kedudukannya itu, maka di situ juga wa ya'malu lahal amal al-ilahiyun. Orang-orang yang senantiasa beramal dan amalnya itu hakikatnya adalah amal Allah. Orang itu makin nikmat dengan amal-amal tersebut. Kalau orang seperti ini sholat, orang ini merasakan hakikatnya yang sholat itu Allah sebenarnya. Nah, kenapa? Kok Allah? Bukankah seluruh kebaikan itu milik Allah sebenarnya kan? Apalagi kenikmatan. Kita katakan nasi saja milik Allah, minuman milik Allah, segala karunia datangnya dari Allah dan kita hanya dipasrai untuk mengelola itu. Apalagi kenikmatan rohani, apa bukan milik Allah? Ketika orang sudah merasakan nikmat rohani itu sesungguhnya milik Allah Ta'ala, orang ini menjadi al-ummal al-ilahiyun itu. Orang-orang yang beramal, tapi amal itu sudah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kekuatan pada diriku untuk beramal, Engkau pula yang memberikanku kenikmatan ketika aku menyembahmu. Ya Allah, ini siapakah sesungguhnya hakikatnya yang melakukan kebaikan? Aku kata Engkau, rasa-rasanya aku cuma dipakai. Jadi karena itu ya, Allah itu zat yang maha disembah, tapi juga Allah menjadi bagian di antara kenikmatan orang-orang yang menyembah Allah. Allah itu yang disembah, tapi ketika orang-orang sholat, Allah muncul di situ untuk memberikan kenikmatan di dalam sholat orang-orang itu. Ketika orang-orang tawaf dengan nikmat, dengan senang hati karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala, Allah pun juga menjadi bertajalli, muncul di antara orang-orang yang tawaf itu. Andaikan tidak ada kebersamaan dengan Allah, tak mungkin orang nikmat beribadah kepada Allah, nggak mungkin. Jadi kalau sudah nikmat, ada kebersamaan dengan Allah Ta'ala, ditemani oleh Allah Ta'ala, sehingga nikmat dalam beribadah kepada hadiratnya. Ayya qalbin malaku, yang dimaksud hati itu hati macam apa? Yushiru ilal qalbil kamil al-muhammadi linazadi an taqyid bil maqamat. Yang disebut dengan hati itu apa? Al-qalbul kamil al-muhammadi, yaitu hati orang yang sempurna yang memiliki sifat kemuhammadan. Sifat kemuhammadan. Lah hati Nabi itu gimana hati Nabi? Hati Nabi itu cuman menampung Allah loh ya. Kalau hati kita mungkin banyak sekali menampung macam-macam ya, menampung BlackBerry, macam-macam ditampung dalam hati. Menampung makalah skripsi tidak selesai, banyak yang ditampung lah ya. Kalau al-qalbul muhammadi itu hati yang memiliki sifat kemuhammadan, itu cuma menampung Allah, cuma menampung Allah. Karena itu kemudian beliau bersabda, qalbul mu'min arsyullah, hati orang beriman itu istana bagi Allah sebenarnya. Maksudnya apa? Apa Allah Ta'ala bersemayam di sini? Allah tidak butuh tempat, karena Allah bukan benda. Tapi apa yang dimaksud dengan qalbul mu'min arsyullah, hati beriman adalah istana bagi Allah Ta'ala? Maksudnya adalah
yang dikandung oleh hati itu cuman zikir terhadap Allah, cuman menyaksikan Allah dikandung. Itu sesungguhnya hakikat dari Al-Baitul Haram ya. Jadi artinya apa? Haram, tidak boleh masuk pencuri-pencuri, tidak boleh masuk perampok dan begal kepada hati itu. Pencuri, begal, perampok itu apa sebenarnya? Itu tak lain adalah bayang-bayang tentang yang lain. Karena itu para sufi bilang, ya Allah, semenjak aku kenal kepadamu, aku tidak tertarik kepada yang lain. Coba kalau begitu, bagaimana nikmatnya tauhid? Coba. Semenjak aku mengenalmu, aku tidak tertarik kepada yang lain. Kan? Sama dengan seorang laki-laki yang setia. Sejak aku jatuh cinta kepadamu, Dik, maka ku tutup mataku kepada yang lain. Coba kalau gitu kan kepada Allah Ta'ala, hebat kan. Karena itu dalam sebuah ungkapannya Qais al-Majnun, Qais si gila, tergila-gila kepada Laila, dia bilang, Laila katanya, lemparan batu darimu sayangku jauh lebih kudambakan dibandingkan dengan senyuman 100 perempuan yang lain. Nah itu kan ini sama Gusti Allah gini, lengket sama Gusti Allah. Oh, segala-galanya kita mau kerja apa pasti landasannya karena Gusti Allah. Kita mau ngambil keputusan apa pasti, bahkan kita melanjutkan hidup kita nilainya Allah. Hidup bahkan mati juga sepenuh-penuhnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya Al-Qalbul Muhammadi. Nah, Al-Qalbul Muhammadi itu linazahatihi anit taqyid bil maqamat. Al-Qalbul Muhammadi itu orang yang hatinya memiliki sifat kemuhammadan. Hati itu terbebaskan dari cengkraman makom-makom rohani. Contohnya makom rohani itu begini ya. Misalnya orang makomnya sampai di makom syukur. Orang ini setiap saat bersyukur. Apakah dapat karunia atau dapat bencana, bersyukur. Jadi dapat karunia alhamdulillah, terus dapat bencana alhamdulillah, itu syukur terus. Jadi namanya makom. Kalau orang makomnya itu makom ikhlas, setiap saat orang itu ikhlas apapun yang dikerjakan, itu makom. Nah, kalau hati yang memiliki sifat kemuhammadan itu melampaui seluruh makom yang ada. Setiap saat dia ikhlas, setiap saat dia tawakal, setiap saat dia ridho, setiap saat dia syukur, setiap saat dia cinta dan semacamnya. Itu yang berarti terbebaskan dari cengkeraman 1 dan 2 makom, tapi melampaui seluruh makom yang ada. Ada kan gini ya, ada orang berhenti, perjalanan rohaninya berhenti hanya karena doa-doanya dikabulkan. Nah, minta ini minta itu dikabulkan, terus dia merasa cukup bangga dengan makom doa yang dikabulkan. Itu berarti tidak termasuk Al-Qalbul Muhammadi. Kenapa? Masih terikat oleh makom tertentu, masih terikat oleh makom tertentu. Jadi kalau orang sudah camping mendirikan tenda ya, camping mendirikan tenda, kalau orang sudah camping secara rohani, tanda-tandanya tidak ada kemajuan, tidak ada kemajuan. Artinya misalnya cukup, sudah kayak gini cukup. Kalau Nabi kita itu senantiasa kelimbing, tidak camping tapi naik kelimbing terus ya, nggak pernah merasa puas dan mendirikan tenda sudah cukup, nggak pernah. Karena itu setiap saat Nabi itu berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu keilahian, pengalaman-pengalaman keilahian yang baru. Dan itu tidak ada finishnya, sebab Allah itu tidak ada batasnya. Allah tidak ada batasnya. Terus sabda Nabi, doa Nabi juga, Rabbi zidni tahayyuran, ya Allah tambahkanlah kepadaku kebingungan yang sangat dahsyat itu, ketercengang-cengangan yang dahsyat. Maksudnya tahayyur itu kan kalau dalam pemahaman umum itu negatif ya. Masa orang tercengang-cengang bingung itu kan
negatif. Tidak. Dalam konteks hadis ini, dalam konteks doa Nabi ini, yang dimaksud tahayyur itu Nabi mengalami bingung dan nikmat ketika berhadapan dengan pengalaman-pengalaman rohani yang baru. Dan pengalaman rohani Nabi itu senantiasa baru. Misalnya begini, tadi sholat isya ya, sama sholat isya dengan yang kemarin, bacaannya sama, gerakannya sama, tapi nikmatnya tidak sama. Sudah mengalami pendakian, sudah lebih senang lagi. Karena itu konsep dalam Islam, hari ini harus lebih baik ketimbang kemarin, dan besok wajib lebih baik ketimbang hari ini, naik terus. Jadi nggak boleh camping kalau dalam Islam itu, yang boleh climbing, naik terus. Kalau camping saja tidak boleh, apalagi jatuh, makin nggak boleh, apalagi jeblok, makin nggak boleh. Naik terus. Terus pertanyaannya misalnya begini, wa kaifa la tamliku wa hiya matlubatun. Bagaimana mungkin manazir itu bisa menguasai hati? Kan? Orang tergila-gila, orang sangat gandrung, sangat senang, orang menikmati tingkatan rohani yang tinggi, menyaksikan kemahaan Allah, menyaksikan keindahan Allah. Bagaimana mungkin pemandangan itu bisa menguasai hati? Misalnya pertanyaannya seperti itu. Ya pasti. Kenapa? Wahia matlubatun, karena al-manazir itu memang merupakan bagian dari pencarian hati. Setelah orang mengalami seperti ini, pengen mengalami berikutnya. Jadi sensasi-sensasi itu diinginkan. Itu juga terjadi di alam-alam kenyataan. Kalau kita sudah menemukan yang baru, terus beberapa saat kita menikmati, setelah itu kan ingin yang baru lagi. Nah, jadi ada petualangan-petualangan itulah. Nah, dalam wilayah rohani juga petualangan itu dahsyat. Jadi kalau orang sudah senang sholat, dia akan nambah lagi, senang sholat akan nambah lagi begitu. Karena itu ya, Nabi kita itu sampai bengkak loh kakinya, padahal sudah dijamin pasti surga, itu pasti surga, dijamin orang terdekat dengan Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok sepertinya repot-repot? Udah jelas ada jaminan loh, bukan memaksakan diri, itu seneng kok. Jadi kalau untuk sesuatu yang disenangi, untuk sesuatu yang dicintai, berbagai macam penderitaan itu tidak ada artinya apa-apa untuk menebus kekasih tadi. Berbagai penderitaan juga masalah. Jadi kalau orang misalnya orang yang suka mabuk, suka wine dan kecanduan, itu akan bisa menjual apa saja, yang penting tetap berlangsung mabuk-mabuk ini. Itu ya hal yang negatif, ya hal yang negatif. Sama orang pernah kesemsem Gusti Allah, pernah nikmat, akan senantiasa minta lagi. Karena itu dalam puisinya Maulana Rumi, tambahkan anggur kepada gelas rohaniku, oh Saki, tambahkan anggur katanya. Jadi maksudnya anggur bukan anggur yang haram, itu bukan, maksudnya itu anggur rohani. Tambahkan anggur lagi, tambahkan anggur lagi. Sudah kugadaikan segala yang bisa kugadaikan, sudah kujual segala yang bisa kujual untukmu, wahai Allah Maha Kekasihku. Jadi ini ungkapan tentang penyerahan segala-galanya kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Artinya apa? Wajib apapun yang diserahkan, yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah Ta'ala, kita orientasikan kembali kepada hadiratnya. Dari mana wujud kita? Dari sana. Untuk apa kalau tidak untuk kita hadapkan ke sana? Dari mana umur kita? Dari Allah. Untuk apa kalau tidak dipakai ke sana? Untuk apa kalau ilmu kita tidak dipakai ke sana? Untuk apa pula segala kekayaan tidak kita pakai ke sana? Untuk apa? Segala-galanya orientasinya ke sana sudah. Jadi orang seperti ini, mbok di pasar seperti masjid, bukan pasarnya berubah jadi masjid, tapi husuknya di pasar tidak kalah dengan husuknya di masjid. Tapi kalau orang isinya hatinya macam-macam, masjid kayak pasar. Jadi cuma kelihatannya Allahu Akbar, sebenarnya rendah-rendah, bergemuruh dalam hati, ini macam-macam, ini itu, ini macam. Jadi tidak kalah ramainya dengan pasar. Cuman lahirianya masjid Sudirman, lahirianya. Tapi sininya
nggak kalah bergemuruh. Tapi bagi orang yang hatinya cuma menampung kehadiran Allah Ta'ala, pasar itu kayak masjid itu sudah. Jadi nikmat, di mana-mana menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala, di mana-mana kemahakuasaan Allah Ta'ala itu senantiasa disaksikan, berpendar-pendar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau betul maha dekat kepadaku dibandingkan dengan apapun yang terdekat kepadaku. Ketika Engkau berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku sekarang alhamdulillah merasakan firman itu. Jadi ada orang paham ayat, ada orang merasakan ayat. Jarak antara paham dan merasakan jauh, sama antara jarak tahu dan merasakan itu jauh. Kalian yang bujang-bujang kan sudah tahu tuh teori pernikahan, tapi ketika tidak merasakannya kan percuma ilmu itu. Karena itu kalau ilmu para nabi itu ilmu zauk namanya, ilmu rasa. Tidak satupun nabi berbicara tentang ilmu teori. Itu loh. Jadi makanya kadang kalau ilmu teori itu disinggung, itu disindir-sindir oleh Al-Quran. Kamathalil himari yahmilu asfaro, katanya, seperti keledai yang menggotong kitab-kitab. Banyak kitabnya tapi nggak masuk ke rasa, banyak ilmu pengetahuannya nggak masuk ke rasa, kutipannya juga banyak nggak masuk di rasanya. Itu apa? Itu kamathalil himari yahmilu asfaro, keledai mengangkut kitab sebanyak-banyaknya. Tanyakan gimana teori Darwin, nggak paham keledai itu. Nah, al-manazir itu roji'atun ila zatihi, pemandangan-pemandangan ilahiyah itu akhirnya kembali kepada zat Allah Ta'ala. Zat Allah itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Itulah sebabnya orang yang dekat kepada Allah pengalamannya selalu baru dan segar. Jadi para sufi, para wali kan jarang tidur di malam hari karena senantiasa tergoda oleh kemahan Allah Ta'ala. Wajahnya seperti pucat gitu, seperti sakit semacamnya, tapi di dalamnya berlangsung pengalaman-pengalaman rohani yang baru. Nah, wajah yang pucat karena tergila-gila kepada Allah Ta'ala itu bisa mengalahkan sinar matahari dan rembulan. Maka la yara zillahu fis syamsi dzufatani, siapapun tidak pernah menyaksikan Nabi itu ada bayang-bayang. Ya, terik matahari, Nabi berdiri, nggak ada bayang-bayangnya. Kenapa? Matahari kalah bercahaya dibandingkan dengan Nabi. Jadi mungkin matahari yang punya bayang-bayang sebelah sana. Ya. Jadi hebat. Jadi cahaya rohani itu jauh lebih hebat ketimbang cahaya lampu-lampu. Ya, kalau cahaya lampu-lampu cuma bisa mengantarkan kita ke alamat-alamat kita yang kita tuju, karena di situ jalan tidak gelap. Tapi kalau cahaya rohani bisa mengantarkan kita kepada kampung halaman yang hakiki, kepada Allah Ta'ala. Orang sudah penuh dengan lampu-lampu seperti ini, siang dan malam terang benderang, masih saja tersaruk-saruk perilakunya, membentur sana sini dengan korupsi dan lain semacamnya itu. Berarti kan gelap batinnya itu. Nabrak-nabrak segala pagar macam-macam, ditabrak sekenanya kan tersaruk-saruk. Oke, ini baru satu puisi, silakan. Ayo kita bisa diskusi. Mari Pak. Ayo, apa ngerti beneran apa bingung? Bersyukurlah kalau bingung, itu tanda-tanda mau merasakan. Ayo sambil dimakan. Bismillah. Alhamdulillah.
Hidup ini sebentar, jadi kita sebisa mungkin menggunakannya itu dengan cara mengikuti jejak-jejak rohani para nabi loh. Mereka cuma terbang ya, melintasi dunia ini dari awal, dari Allah al-awal menuju Allah al-akhir, nggak pernah terpukau kepada pernik-pernik kehidupan ini itu, macam lewati saja. Ya. Mari, silakan. Ya. Pertama-tama misalnya makom taubat ya. Taubat itu apa? Taubat itu kita berusaha habis-habisan untuk tidak saja meninggalkan dosa-dosa, tapi meninggalkan yang sia-sia. Contoh yang sia-sia itu apa? Makan tadi nggak ada niatnya. Kenapa? Disuguhi ya sikat aja. Nggak ada niatnya untukmu ya Allah, enggak. Karena itu ya kadang Allahumma barik lana itu juga nggak masuk di hati juga itu. Barik lana itu. Kalau betul-betul barik lana itu masuk di hati, dan hati kita itu cuman dihuni oleh kesadaran tentang Allah Ta'ala. Allahumma barik itu pernah dipakai oleh Nabi ya, ketika menjelang perang Khandaq. Menjelang perang Khandaq itu Nabi 3 hari 3 malam menggali parit atas usulan Salman Al-Farisi. Untuk apa? Untuk menghadang laju musuh di Madinah yang berbukit itu. Nah, pas di kaki Gunung Sila ya, itu merupakan pintu yang mudah bagi masuknya musuh. Di situ digali parit itu. 3 hari 3 malam kekurangan makanan. Waktu itu istrinya Jabir cuman bisa menyediakan 1 kambing untuk 300 orang lebih. Itu 1 kambing disembelih sama Nabi, terus dimasak sama istrinya Jabir. Terus Nabi bersabda sama sahabat-sahabat, jangan ada yang menyentuh sebelum saya doakan. Ditutupi makanan itu, kambing itu setelah dimasak ditutupin. Nabi cuman doa apa? Allahumma barik, ya, begitu aja ya, nggak pakai barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, nggak panjang-panjang ya. Cuman Allahumma barik, cuman karena hati Nabi berisi kehadiran Allah Ta'ala, Allahumma barik itu aja ya. Itu bisa mengenyangkan 300 orang lebih. Padahal untuk ukuran orang Arab ya, orang Arab makan 1 kambing itu untuk 6 orang. Habis itu, nggak pakai nasi, kambing toy 6 orang habis jika di orang Arab itu. Nah, itu untuk 300 orang sampai akhirnya yang bagian akhir itu siapa? Setelah sahabat-sahabat selesai, terus Jabir, kamu Bir makan duluan Bir, makan Jabir. Terus istrinya belum makan. Nabi terakhir masih banyak setelah Nabi itu makan. Sisanya itu masih banyak, cuman Allah mabarik aja masih banyak. Jadi apa, dalam dunia kepemimpinan Nabi itu makannya terakhir. Jadi pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin, kalau ada yang enak-enak itu paling belakang. Mestinya kalau pemimpin-pemimpin di negara kita kan enggak, paling depan itu. Oh ya, paling depan ngambil sebanyak-banyaknya. Nah, nanti ya untuk sekedar pencitraan lah ya, nyumbang korban, ngasih anak yatim. Sebenarnya banyak banget yang diambil itu sudah. Iya, pencitraan ya.
Maksudnya taubat ya, taubat itu tidak saja meninggalkan dosa-dosa tapi meninggalkan yang sia-sia. Itu dikoreksi betul, betul. Apa betul-betul berlangsung taubat ini? Apa tidak? Termasuk juga yang kita koreksi apa? Taubat ini benar atau tidak? Karena itu kalau Rabi'ah itu bilang begini, ya Allah saya mohon ampun kepadamu dari ketidakseriusan saya, mohon ampun kepadamu. Karena banyak yang nggak serius juga, astagfirullah, nggak serius. Buktinya apa? Masih banyak yang sia-sia lewat. Masih banyak juga dosa-dosa yang sudah kadung kita bolak-balik mengerjakannya. Padahal sudah berjanji, aku akan menundukkan kepala kalau ada perempuan cantik tak gini kan. Ternyata apa? Rimnya itu nggak makan. Nggak makan rimnya. Kalau baru riyadhah makan, nang cakram ini. Makin lama makin kendor. Akhirnya apa? Menjadi pintu bagi syahwat. Itu yang jadi makom itu diusahakan diriyadhoi biar bisa dialami dan orang bisa merasakan ini serius atau prosentasenya masih seberapa. Itu bisa dialami, itu bisa dialami. Orang misalnya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, itu juga bisa dirasakan betul jatuh cinta atau masih ada tandingan-tandingan. Kan bisa merasakan, wah hati kita kok maka dzabal fuadu ma ra'a. Ini tahu sesungguhnya kalau kita bohong, hati kita tahu ini bohong gitu. Tapi kalau terus-terusan lama-lama juga nggak bisa tahu juga hatinya itu, karena sudah tertimbun sekian banyak. Kalau ini ya satu puisi saja sudah kelakon, oh, top, sudah kamal itu. Sayangnya sekarang itu apa? Ilmu pengetahuan kita di depan, sementara amal kita tuh tertatih-tatih di belakang. Berusaha untuk mengejarnya, nggak nyampe-nyampe. Jadi kalau ilmunya sudah ilmu orang soleh, tapi amalnya itu orang toleh. Apa bedanya soleh dan toleh? Kalau soleh orang baik, kalau orang toleh itu orang tidak baik. Idza nazalal azab amma salihin wa talihin. Kalau azab itu sudah turun, itu juga kena orang baik, orang yang nggak baik juga kena. Soleh dan toleh. Ada lagi nggak? Nggak, silakan. Jadi kan maksudnya ketika kita ingin mencapai makom buat anak mau anak itu kan kita tidak boleh terpaku pada satu makom, contohnya makom syukur, makom taubat dan sebagainya. Kita harus step by step itu kita harus terus naik gitu. Yang pertama itu kita seperti apa? Yang kedua tentang ketika seorang itu mencintai Allah Taala, itu kan manusia akan lupa dengan segalanya, seperti kayak Rabi' al-Adawiyah ketika beliau itu mencintai Allah itu sampai beliau tidak mau menikah seperti itu. Ya. Kalau orang mencintai Allah terus lupa segala-galanya, enggak, tapi menjadikan segala-galanya itu orientasinya Allah gitu loh. Makanya coba Nabi itu kan guyonan sama anak-anak kecil, bayi-bayi itu. Bahkan disebutkan dalam sirah itu ya, setiap Nabi bepergian pulangnya itu pasti nyambangnya anak-anak kecil. Guyonan sama anak-anak kecil. Nabi juga perhatian sama budak-budak itu kan. Itu berarti kalau hati berisi Allah sepenuh-penuhnya, maka semua perbuatan itu orientasinya Allah. Tidak ada yang untuk pamrih apapun. Bahkan Nabi tidak mengharapkan baik surga maupun kesenangan di dunia ini. Di saking kuatnya hati mengandung kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rabi'ah tidak menikah itu ya, kalau Rabi'ah tidak menikah itu jalur rohaninya, itu jalur rohani seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu juga nggak punya istri loh. Terus jalurnya seperti Nabi Ilyas, Nabi Musa ya ada istrinya, apalagi Nabi Sulaiman 100. Nabi Ilyas itu nggak punya istri, Nabi Isa nggak punya istri. Terus Nabi Yahya nggak punya istri, Nabi Khidir nggak punya istri.
Nah, kalau jadi rohani seperti itu ya memang orang nggak punya selera kepada lain jenis, nggak punya selera. Itu pengecualian ya, karena setiap ketentuan Allah itu ada pengecualiannya. Jadi memang nggak tertarik itu loh. Kalaupun dipaksakan menikah ya nggak ngapa-ngapain juga itu. Jadi malah buang-buang itu toh, buang-buang ke KUA, buang-buang biaya, nggak ngapa-ngapain dia. Jadi Rabi'ah itu juga ini loh, orang yang aktivitas sosialnya itu tinggi. Rabi'ah itu tidak pernah mengunci pintunya, dibuka pintu Rabi'ah itu selama 24 jam terus-terusan. Siapa saja boleh datang. Rabi'ah itu paling perhatian untuk apa? Untuk menolong orang semacamnya. Tapi dalam perkara menikah itu memang tidak punya itu ya, tidak punya hasrat sama sekali. Nah, kalau kalian mau jadi Rabi'ah yang laki-laki, ya kalau betul-betul nggak punya hasrat nggak apa-apa. Tapi kalau masih bergejolak ya tetap cari yang benar, menikah biar teredam gejolaknya kan gitu. Nah, jangan pacaran-pacaran yang nggak benar itu nggak boleh itu. Belum apa-apa udah digandeng, dicubit-cubit, wah. Jangan, itu nggak boleh. Mending ya model cara santri zaman dulu kan gitu, lihat cocok datangi orang tuanya gitu kan, datangi orang tuanya, terus syukur-syukur bisa nentukan tanggal. Enggak usah khawatir. Kalau sekarang kan kalau tidak sarjana, tidak bekerja, takut mau ngelamar orang. Loh, orang menikah itu menjadi kaya kok malah takut. Menikah itu jalannya rezeki kok takut. Terus juga, makanya sekarang itu juga sama, mertua-mertua itu juga gitu. Tanya orang-orang datang melamar anaknya itu bilang, pekerjaannya apa gitu. Meten-meten. Ada teman saya itu kan pekerjaannya menulis di koran itu loh, nulis cerpen, nulis artikel, nulis puisi macam-macam. Itu ngelamar orang Temanggung teman saya itu. Sampai di situ ketika ngelamar tanyain sama mertuanya, pekerjaanmu apa? Saya penulis. Oh, carik maksudnya, dikira carik desa itu. Kalau santri-santri itu kan asik ya, udah waktunya nikah, pekerjaan nanti kita cari, om Gusti Allah Ta'ala Maha Pemurah kan gitu. Tapi kalau sarjana perhitungannya terlalu banyak, kecuali sarjana yang kesantriannya masih kuat bisa nekat dalam pemahamannya yang benar maksudnya ya. Jadi kadang memang perlu nekat, perhitungan kadang menjadi kendala. Kayaknya ada teman saya itu mau nikah padahal dia santri, tapi karena sudah jadi sarjana takut mau nikah karena belum punya pekerjaan. Sarjana nih nganggur. Gampang saja tak gitu, gampang. Kau kibuli saja mertuamu, saya bilang gitu. Gimana? Pagi-pagi kau pakai celana, baju masukkan dalam, pakai sepatu, pergi. Nanti kalau udah sore pulang, tanyain dari mana, kerja. Tapi nanti kalau ketahuan kena pasal itu. Guyonan. Ada lagi ya? Apa yang pertama ya, lupa ya? Oh, kalau kita jangan begitu, itu cuma orang yang memiliki hati kenabian loh. Kalau kita makom satu aja belum tentu, nggak batasi gimana. Taubat saja belum tentu nyampe kita ini. Kepada insaf saja belum tentu nyampe. Masih belepotan, apalagi sudah ada kadung kita langganan dosa yang diulang-ulang misalnya. Sulit itu. Jadi enggak usah ketingkatan al-qalbul muhammadi, kepada hati yang memiliki sifat kemuhammadan, enggak usah ke sana. Satu makom saja yang paling pokok, taubat, itu udah bagus. Kita memperoleh itu udah bagus. Misalnya kita sudah bisa memutus mata rantai dengan sejarah dosa. Kan kadang orang mengenang sejarah dosa itu dengan indah loh, masih wah enaknya ketika di situ. Itu berarti nggak bertaubat masih.
Kenapa? Masih nggak diputus rantai dosa-dosa itu nggak. Itu pelanggaran kena pasal itu. Jadi masih kedang mau tidur pas sendirian, diingat ketika ke pantai kemana, wah, itu keruh berarti masih belum bertobat, belum insaf. Kita jangan terlalu tinggi bermimpi, tapi disesuaikan dengan kapasitas kita seberapa. Kalau sampai misalnya gini aja, sampai di istiqomah saja sholat tepat waktu, bagus. Istiqomah untuk berjamaah, bagus. Apalagi sampai bisa senang ketika sholat, bagus. Jadi kitab ini terlalu tinggi untuk kita itu loh maksudnya. Cuman lumayan untuk pengetahuannya dulu maksudnya. Siapa tahu ada waktu untuk mengamalkan. Jadi ini terlalu tinggi. Wong kita ngaji Ibnu Arabi itu waliullah. Ibnu Arabi itu mengalami sekian macam kewalian. Jadi ini terlalu tinggi. Karena itu ini di pondok-pondok nggak diajarkan, ya karena mumet gue. Di pondok-pondok mana ada orang ngaji kitabnya Ibnu Arabi? Paling tinggi kan Ihya, paling tinggi Hikam. Kan itu di pondok-pondok. Ibnu Arabi apa Rumi nggak dikaji. Nggak dikaji. Nanti kalau bikin mumet siapa tanggung jawab gitu kan? Aku juga nggak tanggung jawab kalau kalian gila. Jawabnya saya mau, tanggungnya. Ada lagi gak? Ternyata nggak bisa 4 puisi ini selesai ya. Satu saja udah cukup saya kira. Ada lagi nggak? Oke, ini setiap malam Jumat Pahing. Terus kalau setiap malam Senin Pahing itu kita ngaji Maulana Jalaluddin Rumi. Nanti saya umumkan, dimohon datang insya Allah bulan depan sekitar tanggal 20 pas malam Minggu Wage, itu haulnya Maulana Jalaluddin Rumi di tempat saya di Pondok Maulana Rumi di Sewon, Desember. Jadi salah malam minggu besok Minggu Wage. Nah, Minggu Wage yang bulan depan kita haulnya Maulana Jalaluddin Rumi. Banyak nanti penari-penari Maulawinya. Besok malam Minggu Wage monggo datang juga, sama ada sekitar 4 penari Maulawinya di Sewon. Sampai nanti mau ngelanjutkan ngaji Rumi, nanti jam-jam 1-an itu ngaji Masnawi Rumi di tempat saya sampai subuh. Jadi ini cuma pengantar saja ini. Nanti ngaji lagi, tapi kitabnya bukan ini. Nanti Masnawi setiap malam Jumat jam 1-an sampai subuh itu ngaji Masnawi. Kalau malam Minggu jam 1-an sampai subuh itu ngaji Syarah Hikam. Jadi kita belajar ngapeli Gusti Allah ya. Jadi jangan cuma ngapeli yang enggak benar. Jadi kita belajar begadang. Sebab apa? Para pecinta itu ditakdirkan untuk bisa menikmati begadang. Kalau begadang yang di warung kopi banyak, di Mato itu di Belanda. Oh ya, begadang yang benar. Kalau begadang yang main kartu ya banyak. Udah ya? Oke, secara formal kita tutup. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.